Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mastaghfarna wa shallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah mulai berlaku yaitu jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah memiliki kewajiban yang merupakan hak Allah atas kita. Kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya setulus hati. Pengabdian itu akan terlihat dengan jelas dalam perilaku dan orientasi kehidupan kita. Jika kita benar-benar mengabdi kepada Allah, tentu sekuat tenaga kita berusaha menjadikan seluruh pernik dan tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Hal itu terbukti jika kita mampu menjaga hak-hak Allah atas diri kita. Dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, jika kita mampu bersabar menjaga hak Allah, maka Allah akan memenuhi dan menjaga apa yang menjadi hak kita di dunia dan akhirat. Allah berkata, ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatu wa ardullahi wasi'atu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 1. Jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam 466 bahwa ada seorang ulama yang sudah berumur lebih dari 100 tahun, namun ia masih tetap segar, kuat dan cerdas. Suatu ketika ia melompat dengan lompatan yang sangat tinggi sehingga orang-orang di sekitarnya menegurnya. Maka ia menjelaskan bahwa sesungguhnya anggota tubuhmu ini ketika masih muda dijaga dari perbuatan maksiat kepadanya. Ketika anggota tubuh ini tua, ia dijaga oleh Allah. Sebaliknya, dikisahkan juga ada orang tua rentan yang tersia-sia hidupnya. Maka dikatakan bahwa ia ketika muda menyia-nyiakan hak Allah dengan melakukan berbagai kemaksiatan, maka hidupnya pun tersia-sia di masa tua. Kaum muslimin yang berbahagia, penjagaan Allah kepada orang yang mampu menjaga Allah dengan penuh keikhlasan tidak hanya dirasakan oleh orang tersebut, namun juga dirasakan dan dinikmati oleh keturunan orang yang soleh tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan yang mengerti, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Rohmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rohmu. Quran Surat Al-Kahfi. Para ulama menerangkan bahwa kesolehan orang tua akan bisa dinikmati oleh keturunannya. Bagi pula seterusnya, selama mereka menjaga hak Allah, maka Allah pun akan menjaga mereka. Umar bin Abdul Aziz menyatakan, jika seorang mukmin meninggal dunia, maka Allah akan menjaga keturunannya. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang perempuan keluar untuk berperang di jalan Allah. Kemudian ia kehilangan kambing dan alat pintalnya. Dengan penuh harapan, perempuan tersebut memohon kepada Allah untuk mengembalikan kambing dan alat pintalnya. Maka Allah pun mengembalikan kambing dan alat pemintalnya yang hilang. Jamaah yang dirahmati Allah, siapapun yang menjaga mulut, perut dan kemaluannya dari bermaksiat kepada Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Siapapun yang menjaga ilmu dan hartanya untuk membela dan memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah pun akan menjaga ilmu dan hartanya. Begitulah Allah memenuhi dan menjaga hamba-hambanya yang istiqomah dan menjaga hak-haknya. Ingatkah kita bahwa dengan bersabar atas apa yang kita sukai akan kita dapatkan
berbagai kebaikan. Sesungguhnya kemenangan akan bersama kesabaran dan kesulitan akan bersama kemudahan. Allah berkalam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga hak-haknya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.